Jadi minggu lalu kita bahas tentang toilet sekolah. Toilet sekolah. Itu serem jujur. Itu serem soalnya kemarin yang ngirim ceritanya juga, dia katanya ada cerita lagi tentang toilet itu. Cuman kita nggak bahas ke toilet itu. Oke. Ada lagi cerita dari teman-teman kita yang ngirim kemarin ke Gmailnya FS Entertainment. Udah ada yang ngirim lagi, nah hari ini kita bacain. Cuman sebelum itu kita cerita dulu. Boleh, gas. Gue mau nanya ke lu nih, dulu waktu pas lu pas sekolah lah, zaman sekolah. Kita sekolah sama ya? Iya. Mungkin kegiatan kita beda. Iya. Lu pernah ada kegiatan horor nggak atau di ruangan mana? Kan SMP, SMA nih? SMP aja, pas kita bareng. Waktu kita bareng ya, SMP tuh kalau horor tuh paling cuma kayak ngeliat sekelibat, nggak yang benda gerak sendiri, nggak cuma sekelibat kayak lorong dekat kantin dulu. Oh iya. Itu kan kalau misalnya sore kan kita balik sore kan, itu kan pasti gelap banget tuh. Nah, waktu itu tuh pernah gue balik sekitar jam 5-an gitu. Udah anak-anak tuh udah pada cabut ke parkiran, sisa gue doang. Pas gue turun dari lantai 2, terus gue lihat ke lorongnya set, itu emang gelap kan, cahaya lampunya belum pada dinyalain. Terus gue lihat, loh siapa ya? Jadi pas gue lihat lewat doang kayak set gitu, tapi lewatnya tuh nggak jalan, cuma det gitu. Pas gue lihat, yaudah gue cabut langsung gitu doang sih. Kalau lo gimana? Gue dulu kejadian tuh di kelas seni. Kelas seni itu di atas yang banyak dekat. gamelan. Iya, tahu. Yang ada ini meja pingpong. Iya, benar. Itu karena di sana kan ada rumornya kalau kelas seni lampunya tuh kalau malam nggak boleh mati. Oh iya. Iya. Oke. Karena ntar gamelannya bunyi sendiri. Serah. Iya, Terus? emang benar. Berarti lu baru tahu? Baru tahu gua kalau itu. Itu gue dikasih siapa, ada OSIS kalau nggak salah. Ini gue juga bukan pengalaman gue sendiri, makanya dari teman gue, dia cerita ke gue. Katanya waktu pas malam-malam dia ada mungkin latihan pramuka atau apa gitu ya segala macam. Dia dengar di kelas ini itu ada gamelan bunyi, ada gamelan yang mainin itu, iya. Aduh, serem banget sih itu. Malam-malam gue nggak tahu itu kisarannya berapa, cuman emang katanya emang kelas itu paling serem sih. Kelas ini soalnya gamelannya banyak, Pak. Iya. Angklungnya juga banyak. Iya sih. Suka bunyi sendiri tuh kalau malam. Iya. Makanya nggak boleh matiin. Pantangannya itu sih. Serem. Nah kalau misalnya kalau kita ngomongin kelas seni, ini teman kita juga ada nih. Serius nih? Tentang seni juga. Tentang seni? Dia ceritanya tentang penari. Katanya. Jujur, yang penari-nari kayak gitu tuh serem sih. Serem. Penasaran nih gue, penasaran. Boleh gue bacain sekarang? Gas. Ini cerita dari Immanuela. Immanuela lagi Ya. Kemarin Immanuela. Oh iya. Yang di sekolah toilet. Oh itu Immanuela. Sekarang Immanuela lagi. Oh my god. Oke. Gue bacain ya. Halo Kak, aku Immanuela. Aku pernah kirim cerita sebelumnya. Ya kemarin berarti. Ya. Aku ada pengalaman mistis lagi nih. Katanya masih membekas untuk hari ini. Oke. Kejadian beberapa bulan lalu, waktu aku lagi giat-giatnya latihan menari jaipong. Jadi ceritanya aku diminta tampil di acara ngunduh mantu. Oke. Pernikahan salah satu rekan kerja pelatih jaipongku. Oke. Dari awal semua persiapan udah disusun rapi. Sampai akhirnya di malam gladi bersih, pihak keluarga pengantin bilang ada properti tambahan. Properti tambahannya apa? Dupa, oke. Katanya sih buat dipakai si Aki Lengser. Oke. Jujur aja, karena aku awalnya penari balet, ini pertama kalinya aku nari jaipong pakai dupa. Oke. Rasanya agak aneh, tapi aku pikir ya udahlah, mungkin cuma properti biasa. Kayak Manuela begitu. Hari H pun tiba. Kita para penari diminta siap-siap sejak 5 pagi. Oke. Tapi dari awal hal-hal janggal mulai muncul. Pertama, ada perlengkapan make up yang tiba-tiba hilang. Oke. Terus kostum yang harusnya lengkap, satu hilang entah kemana. Oke. Padahal malam sebelumnya nih, semua udah dicek di kamar ganti. Oke. Dan yang bikin makin aneh, kostum itu tiba-tiba ketemu di pinggir panggung.
Berarti kalau secara logika ada yang make dong. Harusnya. Ya, oke. Padahal kita sama sekali nggak pernah bawa kostum itu ke sana. Aduh. Lanjut. Akhirnya semua selesai make up dan ganti baju, jam udah nunjukin 11.50. Acara harusnya mulai jam 12. Oke. Siang ya. Tapi ruangan masih kosong dan sepi banget. Sampai aku sempet nyeletuk nih ke teman-teman, kata Immanuela. Ini undangannya dikit ya, kok belum ada yang datang sih? Gitu. Tapi anehnya, tepat sebelum acara dimulai, para tamu baru berdatangan ramai. Seakan-akan mereka nunggu detik tertentu. Oh, jadi sebelum-sebelumnya tuh kan biasanya kalau tamu undangan tuh beberapa jam atau mungkin bahkan dari pagi udah ada yang datang. Iya, dari 30 menit yang lalu. Tuh, tapi ini malah beberapa menit, berapa detik bahkan. Kayak misalnya mau nampil baru pada datang. Iya, bahkan. Oh, itu aneh sih, jujur itu aneh. Nih, oke, lanjut. Dan disinilah kejanggalan berikutnya muncul. Jumlah penari seharusnya ada 4 orang. 4. Plus 1 aki lengser. Oke, 5. Tapi beberapa tamu justru melihat ada 5 penari di atas panggung. Harusnya 4 penari, 1 aki. Aki lengser itu apa ya? Gue juga nggak tahu sih sejauh ini. Aki lengser tuh mungkin pembawanya kali ya. Ya, kalau misalnya kayak apa sih namanya kayak lenong atau misalnya ada si wayangnya apa sih namanya? Wayang ada yang ininya nih. Ya. Mungkin itunya kali ya. Dalang. Oh, dalang. Ya, oke. Nah, keanehan itu baru ketahuan pas kami lagi foto-foto di foto booth. Ada tamu nih yang nanya, kok yang satu lagi nggak ikut foto? Kan tadi kalian berlima. Kami saling pandang kayak, karena jelas yang dia maksud bukan aki lengser. Jadi siapa penari kelima itu? Oke. Setelah acara selesai, aku pulang. Badan rasanya capek. Beda dari biasanya tiap kali aku menari, sesampainya di rumah aku langsung tertidur sore hari itu. Oke. Sore. Berarti emang acaranya kan siang. Betul. Dan disinilah teror sebenarnya yang dimulai. Aku mengalami rep-repan alias ketindihan. Sleep paralysis. Badan kaku, nggak bisa gerak, nggak bisa napas. Biasanya aku sadar kalau itu cuma sleep paralysis. Tapi kali ini beda. Karena saat mataku berhasil kebuka, aku melihat sesuatu. Seorang perempuan. Dia berdiri tepat di depanku. Pakai kebaya lusuh. Wajahnya hancur sebelah. Rambutnya acak-acakan. Dia menatap ke aku. Dan aku hanya bisa panik. Berusaha baca doa. Karena aku Kristen, kata Immanuela, aku coba baca doa Bapa Kami dan Salam Maria. Tapi anehnya doa itu nggak mempan katanya. Dan nggak mempan, terus dia juga nggak bisa keluar dari mulutnya, cuma dia bisa dari hati doang. Oke, I see. Seolah-olah ada yang menahan, jadi itu gitu. Sampai akhirnya aku coba bisa berkata lirik. Dalam nama Yesus. Cuma gitu doang. Dan yang bikin darah dia langsung beku, perempuan itu menirukan kata-katanya dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bening. Dia mengulanginya tepat di depan wajahku dengan suara serak dan merinding dan lirik gitu. Duh, kebayang lagi sama gue, aduh. Aku benar-benar ketakutan, tapi aku terus mencoba mengucapkannya berulang kali. Hingga akhirnya setelah aku ucap lama, aku bisa menggerakkan tubuhku lagi. Napasku kembali dan sosok itu menghilang. Kayak gitu. Sejak malam itu, aku gak berani tidur sendiri. Selama seminggu, aku ngungsi di kamar adikku. Anehnya, selama aku pergi dari kamar itu, setiap malam tercium bau bunga melati. Wanginya menusuk, tapi kosong seperti ada yang menatap di sana. Sampai sekarang, kalau tidur sendiri, aku selalu taruh Alkitab di samping bantal. Dan harus muter lagu rohani, supaya nggak keganggu lagi. Katanya gitu. Dan aku nggak pernah bisa berhenti bertanya, siapa sebenarnya penari kelima yang ikut bersamaku hari itu? Apakah dia yang mengikuti aku pulang? Selesai ceritanya, kata Iman lu begitu. Jadi kalau disimpulin kan harus yang balik lagi ke baju buat
kostum nari tadi itu kan ada satu yang kurang. Ternyata ketemu di bibir panggung. Iya. Jangan-jangan dia. Iya mungkin. Tapi pertanyaannya, dari keempat penari itu kenapa dia yang diikutin? Iya, itu sih juga ya. pertanyaannya. Ada apa nih sama Immanuella sampai diikutin, plus sampai ibaratnya apa ya, bukan ketempelan lagi, ditampakin sosoknya, terus Lewat mimpi lagi. iya, aduh itu serem sih. Enggak, ditambah dia bilang katanya yang itu para penontonnya. Nah itu, Penontonnya tadi bilang, kenapa yang satu lagi nggak diajak nonton? ya bukan si siapa? Aki lengsernya. Bukan Aki Lengser dong otomatis. Bukan, soalnya penari. Iya Kayak sih. Kostumnya sama katanya. Iya. Apa jangan-jangan karena dupa ini Mungkin. jadi manggil gitu ya? Bisa jadi. Soalnya kan emang dari awal dia udah ngiranya udah janggal karena Iya dupa sih. itu. Iya sih. Tapi mungkin itu juga jadi ritual juga sih. Kalau misal ditarik ke belakang lagi ya. Bisa sih, rata-rata emang dupa kan dikaitkan Dengan hal-hal gitu lah ya. Iya betul. Tapi Pak, masalahnya ini siang. Nah, Hari itu. siang. Jam 12 lagi. Ini tuh kasusnya sama kayak yang di mana ya, gue lupa. Kayaknya masih Indo juga. Dia itu datang segerombolan. Oh ini ibu-ibu Malawi seperbana gitu. Diundang ke acara nikahan. Marawi serbana atau nari lah ya. Diundang ke acara nikahan. Pas datang ke sana tuh emang rame gitu. Dan selang beberapa menit selesai pertunjukan, jebret, ternyata mereka ada di panggung kosong di tengah hutan, dan gue nggak tahu itu bener-bener nggak ada orang sama sekali, jadi mereka doang yang kumpul. Dan kalau nggak salah tuh cuma ada satu ibu-ibu yang ngeh atau yang sadar kalau ternyata mereka tuh main di tengah hutan. Wah itu gue pernah baca cerita, itu serem, jujur itu serem banget. Itu serem sih ya. Bayangin aja kalau kita misalnya di sana lagi manggung. Aduh, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Iya soalnya iya sama kayak gitu. Emang banyak tuh yang kayak konser-konser atau yang lagi manggung-manggung gitu. Iya. Soalnya cerita ada musisi Ari Lasso. Iya, yang iya. manggung itu kan. Itu katanya di kota Salanjana katanya. Katanya ada yang bilang gitu, pokoknya ada gitu. Dia manggung, tiba-tiba yang manggungnya pada diem, nggak ada excited dan segala macam. Dia dari awal juga mikirnya udah kayaknya ini bukan penonton deh. Gitu. Emang banyak sih yang manggung gitu. Iya sih, serem. Nah, ada lagi satu penonton kita yang ngirim email. Ada lagi? Gue bacain ya. Ini juga nggak kalah serem sih. Tentang apa tuh? Jadi tentang teman dari rumah kosong. Nah sebelum kita lanjut, lu pernah nggak kayak misalnya di perumahan lu ada rumah kosong, tapi rumah kosong itu tuh udah bertahun-tahun gak ditempatin, dan cuma ada satu yang berani di situ, plus di rumah itu tuh banyak hewan, angker dan sebagainya. Ada nggak? Main atau dia tinggal di situ? Tinggal. Nggak ada sih jujur. Nggak ada ya? Gila, siapa yang berani? Nah ini ada, gue bacain ya. Wah gila sih. Boleh. Gue dengar. Jadi cerita kali ini tuh dari Ami Fadilah. Halo bang, aku Ami dari salah satu kota di Jawa Tengah. Kotanya nggak begitu terkenal, tapi diapit sama dua kota yang kalian udah pasti familiar banget. Oke. Sebenarnya kota ini nggak begitu kecil, bukan tipe kota yang jam 9 malam keadaan luar udah mencekam banget juga. Oke, berarti semi-semi kota lah ya. Boleh. Tapi masih banyak yang percaya pada hal-hal mistis. Aku mau cerita pengalamanku di tahun 2014 lalu. Oh lama ya? Ya. Jadi rumahku ini nggak di samping jalan raya, masuk gang setelah gang. Oke. Namun nggak begitu padat juga penduduknya. Di depan rumah ada rumah kosong yang udah agak rapuh. Dalamnya berantakan, sisa beberapa runtuhan atap, banyak sampah. Sesekali ular kecil terlihat di depan halaman, yang berarti di dalam mungkin ada induk ularnya. Oke. Ukurannya cukup besar. Kalau aku tanya bapakku, sejak dia kecil, rumah itu udah sangat tua dan kemungkinan dibangun saat zaman Belanda. Oke. Di samping sebelah kanan rumahku, kandang ayam yang udah nggak kepake. Samping kiri rumah, tanah luas yang isinya pohon pisang dan rumput ilalang-ilalang tinggi. Oke. Dan ada satu rumah di samping rumah kosong itu,
tapi sama kosong juga. Jarak rumahku dengan tetangga terdekat mungkin sekitar 40 meter, berarti dari ya pada umumnya lah ya. Iya. Tidak jauh, namun mengingat sekitar rumahku yang terlihat gelap dan mereka takut dengan rumah kosong itu. Selain karena banyak ular dan entah binatang apa saja yang bisa saja di dalam rumah itu, rumah kosong itu juga ditinggali ODGJ. Wow. Oke, ODGJ. Enggak, dia nggak nakal, nggak jahil, tapi setiap hari dia azan 5 kali di rumah itu. Dia ngaji, dia nggak kelihatan seperti ODGJ kecuali jika dia tiba-tiba ngamuk, marahin orang-orang yang lewat, ngelemparin sampah anak kecil yang main bola di tanah berumput samping rumahku. Oke. Orang tuaku dan orang-orang sekitar manggil dia Mbah Kardi. Mbah Kardi. Aku nggak tahu sih apakah nama aslinya memang Kardi atau cuma panggilan. Oke. Banyak yang bilang di rumah itu tuh ada banyak simpanan makhluk goib. Entah amang-amang sayur yang tiba-tiba teriak dan bilang lihat ular berkepala manusia masuk ke rumah kosong lewat samping. Oke, nih serem. Lumayan. Oke. Anak yang teriak malam-malam bilang ada poci di pohon pisang samping rumah. Oke, sampai wanita cantik namun berdarah-darah. Mbah Kardi ini setiap siang habis zuhur jam 12.35-an selalu makan siang di rumahku. Oke, jadi habis dia sholat mungkin atau habis dia azan dulu dia masuk ke rumah minta makan. Mamaku sampai punya piring dan gelas khusus untuknya, pasti. Dia selalu duduk di satu kursi dan nggak pernah ganti kursi, dia cuma mau di situ. Oke. Dia kadang terlihat seperti manusia normal, bahas agama, nanyain hari ini aku sekolah dan topik-topik lainnya. Keluarga aku tentu saja takut, tapi dia berulang kali bilang, aku ya orang bakal nakal karo keluargamu. Kepada mamaku atau bapakku yang artinya aku nggak akan ngapa-ngapain keluargamu. Oke. Dan ya, aku lupa sejak kapan, tapi 7 tahun lalu aku mengingat momen itu. Dia tidak pernah berani menyentuh, memarahi, membentak, ataupun berlaku apapun yang menakuti keluargaku. Nah, ini dia, dimulai. Suatu malam, kakekku menginap di rumahku. Dia tiduran di teras sampai tengah malam. Singkat cerita, mbahku ketiduran. Mbahku ngerasa kakinya ada yang megang, tapi lembut banget. Kayak nyuruh bangun gitu loh. Oh, jadi kayak gini, ngelus-ngelus gitu. Ya. Kebangunlah mbahku. Nah, di detik pertama dia buka mata. Dia ngelihat perempuan pakai dress putih, gendong bayi masuk ke rumah kosong itu, masuk rumah yang kosong depan. Mbah itu ya? Ya. Mbahku nggak takut. Dia tahu kalau yang dilihat bukan manusia. Tapi dia cuma mikir, oh, dia mau ngingetin gua tidur di dalam gitu. Oke. Mbahku emang sensitif banget sama makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi pesan mbahku, selama kita nggak ganggu, nggak musik, ya nggak usah takut. Kayaknya. Waktu 2014 usiaku baru 14 tahun. Nggak terlalu kecil sih, tapi nggak cukup berani juga. Waktu itu sore hari, orang tuaku sedang keluar dan aku hanya tinggal sama kakakku yang hanya berbeda 1 tahun. Berarti kakaknya umur 15. Oke. Sedang keluar dan aku entah masuk dari mana, sebuah ular besar terlihat di bawah kursi ruang tamu. 14 tahun aku hidup, itu ular terbesar yang pernah aku lihat. Anak 15 dan 14 tahun ini bisa apa selain keluar lewat pintu belakang dan teriak-teriak minta tolong. Ya, oke, bener. Kedengaranlah sama si Mbah Kardi ini. Dia masuk dengan santai, gak bawa apa-apa, gak pakai alat apa-apa. Dia cuma gerakin tangannya seakan nyuruh ular itu pergi dengan mulutnya yang entah berbicara apa. Gitu. Oke. Ajaibnya, keluar itu ular. Tanpa paksaan, tanpa dikejar-kejar. Hari itu aku mulai berpikir apa karena dia tinggal serumah dengan ular-ular, jadi ular-ular juga takut sama dia. Terus di tahun 2016, 2 tahun kemudian, Mbah Kardi meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan setelah mamaku mau nganterin makan siang buat dia. Oke. Mamaku sempat heran dan berpikir kalau dia itu sakit
karena nggak datang ke rumah buat makan siang. Kan biasanya makan siang dikasih. ya. Terus abis itu dengan keberaniannya mamaku masuk dan nemuin tubuhnya udah dingin dan kelihatan pucat. Nggak ada yang tahu keluarganya di mana, nggak ada yang tahu asal usul Mbah Kardi ini dari mana. Saat jenazahnya diangkat dari kursi kayu yang udah reot oleh beberapa tetangga, dari kejauhan mata mbahku terlihat menyipit. Gitu. Oke. Setelah beberapa hari baru dia bercerita kalau saat jenazah Mbah Kardi dibawa, di samping kayu kursi itu berdiri wanita dress putih itu. Wanita berdress putih dengan menggendong anaknya persis seperti yang mbahku lihat di tahun 2014. Oke. Ini berarti perempuan yang bangunin mbahnya itu. Yang ngelus kakinya. Oke. Sekarang rumah itu masih ada, masih kosong dan makin berantakan. Bagian depannya ambruk dan gak ada satupun manusia yang berani masuk ke dalam. Dan entah bagaimana ceritanya, 2023 kemarin mbahku kembali dilihati oleh wanita yang secara mengejutkan tidak lagi tinggal di dalam rumah kosong itu, tapi berubah di kandang ayam kosong samping rumahku. Dan dia nggak gendong anaknya lagi, tapi digandeng. Oh, udah gede anjir anaknya. Itu dia, berani. Itu dia. Berarti anaknya numbuh dong. Oke. Mukanya berdarah, tapi dress bagian perutnya aja yang ada noda merah. Tapi sampai sekarang, 24 tahun aku hidup di sini, aku nggak pernah diganggu, nggak pernah diliatin makhluk-makhluk yang mereka bilang ada di depan rumah kosong. Di pohon pisang, di kandang, atau jangan-jangan aku emang temennya ya bang. Oke, jadi kayak gitu ceritanya. Bayangin, dari gendong sampai tiba-tiba ngegandeng. Aduh, udah kegambar banget di otak gue. Serem banget. Ternyata makhluk gaib juga bisa numbuh ya. Iya, makanya itu juga gue tahu. Gue juga heran sih. Makanya serem. Tapi Mbah Kardi itu kayaknya dia sensitif sih. Iya. Dia ODGJ tapi tipikal yang dia tahu nih si dunia dan dunia gaib tuh dia kayaknya tahu. Berdampingan gitu ya? Iya. Soalnya dia hidup sehari-hari di rumah yang kayak gitu. Rumahnya kumuh segala macem. Mungkin anak kita nggak tahu kegiatan dia apa ya. Betul. Ditambah lagi dia ngaji, iya, sholat, azan juga. Di situ juga. Itu sih. Nah yang jadi pertanyaan gua, yang cewek ini yang gendong bayi itu siapa? Itu dia pertanyaan gua juga. Kalau ini opini gua ya. Opini gua mungkin si perempuan ini tuh, sorry to say, gua nggak tahu dia keguguran atau aborsi atau segala macam, sorry to say, tapi kemungkinan besar ini si istrinya Mbah Kardi ini, dan mungkin istrinya sama anaknya itu meninggal dunia. Habis itu si Mbah Kardinya ini kayak stres banget sampai dia depresi dan jadilah seperti itu. Tapi di saat dia seperti itu dia masih ingat Tuhan. Itu sih. Tapi menurut gue kayak gitu. Menurut gue juga sama, ya opini gue juga sama. Mungkin si itu tuh sosok istrinya yang berdua itu. Yang si istrinya sama anak yang digendong itu mungkin saat mereka mau melahirkan, nah itu mungkin kan perjuangan seekor ibu. Iya betul. Seorang kok seekor. Perjuangan seorang ibu melahirkan anak kan itu kan hidup dan mati ya. Pasti. Dari situ. Momen itulah. Betul. Jadi makanya efeknya sampai si mbahnya dia tuh ngelihat wanita dress putih pakai gendong bayi, mungkin itu deh. Itu sih. Atau mungkin itu juga sebuah kode mungkin. Tapi ya kita nggak tahu, wallahu alam lah ya. Ya mungkin segitu kali ya ceritanya. Serem-serem sih, serem-serem. Sejauh ini teman-teman kita, penonton-penonton kita yang ngirim email ke kita serem-serem. Gak ada yang nggak serem. Menarik sih. Serem-serem. Mungkin kalau teman-teman kita atau penonton kita ada yang kayak misalnya, aduh bang, sebenarnya gua ada lagi yang lebih serem, kirim ya. Kirim sekarang, kirim, ditunggu, ntar kita bacain. Kalau perlu nanti kita datengin orangnya. Tuh. Oke. Thank you. Thank you. Love you. Bye.